Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan bahas step by stepnya untuk pengerjaan tangki motor yang berbahan plat atau galvanis seperti ini ya. Untuk itu kita langsung saja menuju ke next video. Oke, di depan kita ini sudah ada media tangki Jepstyle ya, ini ya. Bahannya adalah plat atau bisa dibilang galvanis. Dan tangki ini nampaknya sudah dicoba dari konsumen saya untuk dicoba dikelupas, namun kayaknya kok belum sempurna ya pengelupasannya, justru malah ada dempul-dempul yang ngangkat. Mungkin ini yang ngasih remover agak kebanyakan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan eksekusi saja tangki ini step by stepnya. Kita akan kasih ke teman-teman ya untuk pengerjaannya, agar kita juga mendapatkan hasil yang baik dan jangka lama yang baik juga. Oke, untuk langkah pertama di sini saya melakukan sanding dengan mesin sander ya, agar lebih cepat pengerjaan kita. Kalau ini nanti saya remover lagi pasti nanti akan meresap ke dalam. Kayaknya ini tangkinya banyak dempulnya. Terus untuk grid amplasnya di sini saya pakai amplas 80 dulu. Nanti baru naik ke 150 dan ke terakhir amplas 360 atau 400 juga boleh sebelum kita nanti melakukan step berikutnya. Oke, jadi kita mendapatkan hasil tingkat pengamplasan yang seperti ini ya. Untuk media ini ada tadi bagian dempul yang ngangkat retak, jadi kita kelupas sekalian. Ini ternyata juga ada yang penyok, nanti kita akan dempul ulang ya. Dan sini ada yang ngangkat tadi ya, kayak gini ngangkat, kita kelupas sampai titik dempul yang masih kuat ya. Jadi bagaimana nanti prosesnya, apakah ini langsung kita dempul, kita tutup dempul di bagian yang mengelupas ini lalu nanti kita epoksi belakangan? Itu salah. Ini adalah media plat, jadi rawan sekali untuk terjangkit seperti karat. Jadi proses yang baik dan benar adalah kita epoksi pakai epoksi yang bisa menahan karat. Misalnya seperti epoksi primer, kita epoksi dulu. Berhubung ini nanti juga kita akan tambal di beberapa tempat, jadi ini nanti langsung kita epoksi primer semua. Satu bagian tangki ini full ya, kita epoksi semua. Baru nanti kita lakukan pendembulan ulang di bagian yang mengelupas seperti ini ya. Setelah kita lakukan pendembulan, setelah dempul kering kita amplas, kita ambil tingkat kerataannya sama dengan bawaannya ini ya. Setelah itu baru kita epoksi lagi, dan nanti akan kita lanjutkan di step berikutnya. Jadi untuk itu pemahaman tentang media yang akan dicat itu sangat penting sekali, agar kita tidak salah langkah ya, dan kita mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, yang terutama nanti juga akan membuat konsumen kita merasa puas dengan hasil kinerja kita. Oke, untuk stepnya seperti apa nanti kita akan videokan saja step by stepnya. Untuk itu mari kita lanjut ke next video guys. Oke, langsung saja kita menuju ke langkah pertama, yaitu kita melakukan pengaplikasian epoksi primer ke seluruh media dulu ya. Kita balut dengan epoksi primer. Kenapa kita harus pakai epoksi primer? Karena di situ tadi ada yang bagian yang mengelupas. Jadi untuk bahan plat seperti ini, agar tidak terjadi rawan berkarat, kita pakai epoksi yang mampu menahan karat. Setelah ini nanti kita diamkan. Ini pakai jenis NC ya saya, epoksi primernya. Jadi ini nanti tetap akan saya diamkan dalam kurun waktu
1 kali 24 jam baru kita naik ke proses selanjutnya. Dan ini adalah hasil epoksi kita kemarin ya. Setelah kita lakukan pengepoksian sebanyak 2 lapis dan kita diamkan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Untuk tingkat selanjutnya adalah kita lakukan pendembulan pada bagian-bagian yang seharusnya dilakukan pendembulan, guys. Oke, sebelum mendempul kita lakukan pengamplasan dulu. Agar apa? Agar dempul juga mendapatkan daya rekat yang kuat. Di sini untuk amplas saya pakai amplas 360 ya, agar memang terjadi baret-baret kecil supaya dempul bisa masuk pada baret-baret kecil tersebut, agar mendapatkan daya rekat yang kuat atau cengkraman yang kuat. Jadi pendembulan tidak mudah untuk terkelupas. Oke, langsung saja kita lakukan pendembulannya secara merata pada bagian-bagian yang memang seharusnya didempul. Oke, setelah pendembulan selesai kita lakukan pengamplasan ya. Untuk pengamplasannya kita skip saja agar durasi video tidak terlalu panjang. Langsung saja kita naik ke epoksi lagi. Dan di sini saya menggunakan epoksi filler PU ya, agar nanti tingkat pengerjaannya juga lebih cepat. Kita gunakan epoksi fillernya PU. Ini adalah step kedua yang perlu kita perhatikan. Untuk step pertama kita pakai epoksi primer, lalu kita lakukan pendembulan. Setelah kita diamkan selama 1 kali 24 jam, kita lakukan pendembulan, lalu kita naik ke proses selanjutnya. Di sini saya pakai epoksi filler ya. Epoksi filler ini berkarakter dia partikelnya lebih besar, jadi mampu untuk menutup misal guratan-guratan amplas seperti itu, amplas-amplas yang kita goreskan ke epoksinya tadi yang menyebabkan luka. Waduh, menyebabkan luka guys, menyebabkan guratan-guratan kecil yang nanti akan mengganggu aktivitas kita ketika kita melakukan pengecatan. Ada bekas-bekas satu rambut seperti itu macamnya ya. Jadi kita tutup pakai epoksi filler ini guys. Oke. Dan setelah kita lakukan epoksi filler selesai, lalu kita jemur kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam, karena ini epoksi fillernya PU. Jadi untuk tingkat pengeringan juga lebih cepat. Kita lakukan pengamplasan dengan air dan sabun. Di sini kayak biasa seperti itu, karena saya belum punya amplas yang mumpuni untuk melakukan dry sanding. Apa itu dry sanding nanti di lain kesempatan kita bahas bareng-bareng. Oke, setelah ini nanti kita lanjut ke step berikutnya. Kita amplas dulu secara menyeluruh ya. Oh ya, untuk amplas di sini saya pakai amplas 600, lalu naik ke 800 kayak amplas dengan air dan sabun. Nanti kita langsung habis ini kita jemur, kita keringkan, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, step selanjutnya kita lakukan pendasaran dulu pada media, karena ini nanti mau dicat hitam, terus ada listnya emas, sekalian saja kita cat. Ini sebenarnya bukan emas ya, semacam gold RGB, jadi cuma di list 2 mengelilingi tangki seperti itu ya. Nanti kita lihat saja. Jadi kita langsung saja tembak di sini. Nanti kita mainkan dengan masking tape yang sudah kita potong saja agar pengerjaan tidak terlalu lama. Kita dasari menyeluruh dulu ke sekeliling ya, sekalian saja daripada kita nembak pakai paintbrush. Soalnya paintbrush saya lupa nggak ke bawah. Oke, kita aplikasikan untuk pendasaran warna ini
sekitar 2 lapis atau 2 layer pada media. Tentunya kita ambil tingkat kerataannya juga ya. Setelah ini nanti kita jemur dulu kisaran 1 jam, karena ini cat pakai NC. Kita tidak mau ambil resiko, biarkan cat mencengkeram benar-benar kuat dulu, baru kita naikkan ke proses selanjutnya. Kita harus jemur di matahari yang benar-benar terik, karena ini nanti akan kita masking tape, kita kasih motif lace sekeliling ya. Oke, jadi untuk motif hanya lace sekeliling seperti ini, dan langsung saja setelah 1 jam kita naikkan cat hitamnya. Di sini saya untuk cat hitamnya pakai jet black ya. Mixing rasio 1:2 maksud saya. 1:2, 1 cat 2 thinner. Ini saya juga pakai NC. Tidak kayak channel sebelah ya, ngecat langsung jadi pakai NC. Terus saya nggak akan bicara SOP lagi, kita hanya bahas step by stepnya saja agar channel sebelah tidak gagal paham untuk proses pengerjaan pada media yang menggunakan cat jenis NC. Kita lakukan pengecekan secara merata ke sekeliling media ini. Setelah rata, kita lanjut ke step selanjutnya. Apa step selanjutnya? Apakah ini bisa langsung di clear coat atau tidak? Kita akan jawab jika memang memungkinkan. Harusnya ini cat NC kita diamkan lebih lama lebih bagus. Cuma nanti ketika kita akan lakukan clear coat, kita amplas tipis dulu pakai amplas 1500 atau 2000. Pokoknya kita lakukan pengamplasan halus dulu untuk membuka pori-pori cat hitam ini. Kenapa harus diamplas dulu? Karena seperti yang saya jelaskan di depan tadi, kalau ini sudah terlanjur keras, itu clear juga tidak akan bisa menempel dengan sempurna. Jadi untuk cat jenis NC kita wajib untuk menginepkan. Kok menginepkan toh ya? Menginepkan itu bahasanya piye lur? Membiarkan media ini benar-benar kering dulu, misal kisaran 1 malam atau 3 malam. Nanti kalau kelamaan malah dipukulin konsumen. Oke, paling enggak 1 kali 24 jam untuk keesokan harinya kita lakukan pengamplasan halus dulu untuk membuka pori-pori catnya agar daya rekat clear coatnya bisa menjadi kuat. Oke. Oke, setelah kita diamkan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, kita mixing dulu untuk clear coatnya. Dan sebelum itu nanti kita lakukan pengamplasan seperti yang saya jelaskan tadi. Cuma untuk tingkat pengamplasannya kita skip saja agar durasi videonya tidak terlalu panjang guys. Oke, jadi ini adalah media yang sudah kita lakukan pengamplasan ya, dengan amplas yang saya jelaskan di depan tadi. Setelah itu kita keringkan, kita lap dulu pakai kain microfiber. Lalu step selanjutnya adalah kita lakukan clear coat ke media. Untuk clear coat ini saya kasih 3 lapis ya. Dan nanti kita akan lihat hasilnya setelah kita lakukan clear coat dengan 3 layer atau 3 lapis ini guys.
Dan setelah kita selesai melakukan aplikasi clear coat-nya sebanyak 3 lapis, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi untuk cat hitam ini kalau memang kita ngecatnya di luar ruangan pasti ada debu-debu ya, itu hal biasa. Cuma nggak apa-apa, seperti biasa kita lakukan clear coat ini dalam 1 kali proses. Jadi untuk debu-debu yang menempel pada media itu bukan ancaman bagi para painter. Itu bisa kita lihat ada debu-debu di atas media tangkinya. Nanti kita bisa lakukan finishing dengan kita amplas dan kita lakukan pemolesan. Jadi debu hanya di luar clear coat-nya saja, tidak sampai tertanam di dalam clear coat-nya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita sambung di lain kesempatan. Tetap stay di channelnya HM Paint. Semoga tutorial kita kali ini menambah wawasan para teman-teman, tentunya di bidang painting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin guys. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya, pastinya dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih.